Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi hadihi ila yaumil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Al-ayah amma ba'd. Hawratal mukarramin wal muhtaramin. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Sinten Haji Ali Mahmudi, ugi panjenenganipun Al-Ustaz Mulyadi, lan sedaya para jamaah Masjid Al-Istiqomah, para bapak, ibu, kang mas adik lan bayu-bayu, sedaya ingkang sami rawuh, mugi tansah mulya wonten nasihatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah, dipertemukan pada malam hari yang mulia, malam hari Jumat, dipertemukan untuk mempelajari kitab yang paling mulia, yaitu kitab Al-Quran, yang diberikan sebagai mukjizat Nabi yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul mahsyar kembali kita dipertemukan dalam keadaan yang mulia. Amin. Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pengajian kita sebagaimana setiap minggunya, dalam kesempatan ini kalau ngajak panjenengan sedaya untuk membaca Fatihah satu kali, kita mendoakan kepada Mbak Marisa Mayansari, semoga diberikan sehat walafiat, diangkat segala penyakit yang ada pada dirinya. Adhibil ba'sa rabbana ishfiha anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama wa la alam. Lahal Fatihah. Ma'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran Surah Al-Hajj,
tepatnya ayat ke-17 surah Al-Hajj ayat ke-17. Seperti biasa kita buka dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan-nasara wal-majusa wal-ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wat-tawabbu wa katsirun minan nasi wa katsirun haqqa alaihi al-'adzab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha'. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan-nasara wal-majusa wal-ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh wa man fil ardi wasy-syamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasy-syajaru wat-tawabbu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo 'alaihi al-'adzab
wa man yuhdihillahu fama lahu min mudillin innallaha yaf'alu ma yasha. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina satamene utawi wong akeh amanu kan padha iman sapa alladzina walladzina lan wong akeh hadu rupane wong Yahudi wasabiin lan kaum sabiin kaum penyembah berhala wan nasara lan wong Nasrani wal majusa lan wong majusi walladzina lan wong akeh asyraku kan padha musyrik kabeh. Innallaha satamane Gusti Allah iku yafsilu ngukumi bainahum ing dalem antarané wong iku kabeh yaumul qiyamati besok ing dina kiamat. Sekarang kita baca bagaimana tafsiran dari ayat tersebut menurut Syekh Ibnu Katsir. Penjelasannya seperti ini. Yukhbiru ta'ala an ahli hadhil adiyat al-mukhtalifati minal mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, memberikan kabar, menjelaskan sebuah cerita umat-umat terdahulu tentang ahli hadal adiyat, orang-orang yang beragama, yang berbeda-beda. Wa man siwahum minal yahud wasabi'in. Dijelaskan mereka adalah pertama minal mu'minin, orang-orang yang beriman. Terus wa man siwahum dan selain orang iman minal yahudi wasabi'in wan nasara walladzina asyraku. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, diangkat sebagai nabi dan juga sebagai rasul, dengan diturunkannya wahyu pertama kali surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, berarti umat-umat terdahulu ahli kitab, wong Yahudi, wong Nasrani dan orang-orang kaum yang lainnya wajib hukumnya untuk mengikuti Nabi Muhammad. Nah, yang menjadi permasalahan itu mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Contoh pertama dijelaskan tentang orang-orang Yahudi. Siapa orang Yahudi itu? Orang Yahudi adalah kaum yang dari keturunannya Nabi Yakub, dalam bahasa barat disebut Jakub. Nabi Yakub niku nggadhahi putra 12. Yang paling terkenal niku Nabi Yusuf. Terus Nabi Yusuf niku saking ibu sing benten, kemudian ibunya meninggal dunia. Makanya Nabi Yusuf niki disayangi karo Nabi Yakub sebab boe wis ra. Kemudian ada Binyamin, ada Lewi. Lewi itu nanti kemudian hari mempunyai keturunan sehingga sampai kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Terus Yusuf, Binyamin, terus Lewi, terus kemudian Yehuda. Dalam bahasa Ibrani disebut Yehuda. Niku mangke menurunkan anak sampai orang-orang Yahudi sampai sekarang. Dan juga diantaranya dari Yehuda itu gadai keturunan Nabi Daud, terus kemudian Nabi Sulaiman. Makanya ada istilah Nabi Sulaiman itu dijuluki Al-Karim, Ibn Al-Karim.
anak sing mulya, putrane wong sing mulya. Lah Nabi Yakub niku putrane sinten? Nabi Yakub niku putrane Nabi Ishak. Nabi Ishak putrane Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki saking orang Quraisy ya, saking Bani Hasyim, saking Abdul Manaf, terus naik terus sampai Nabi Ismail. Nabi Ismail nggih putrane Nabi Ibrahim. Berarti ya dulure tunggale. Makanya wong Yahudi niku ya, sangat memahami dengan ciri-ciri Nabi akhir zaman. Bahkan orang Yahudi niku luwih paham ciri-ciri Nabi Muhammad daripada ciri-ciri anak lanang. Tetapi nyatanya ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, wong Yahudi menolak dengan egonya. Lah mosok awak dhewe anut karo keturunane Ismail. Awak dhewe iki kan keturunan Ishak. Kon nggone mbok sing tuwa. Ismail kuwi nggone mbokno. Begitu. Itu kesombongan orang Yahudi. Terus kemudian ada Sobiin. Sobiin itu para penyembah berhala. Para penyembah berhala zaman purbakala. Seperti sisa-sisa dari pengaruh-pengaruh animisme, dinamisme kaum Ad dan kaum Samud. Terus wonten wong Nasrani. Wong Nasrani niku sinten? Wong Nasrani niku dari kata Nazaret. Nasrani Nazaret. Nazaret itu tempat lahirnya Nabi Isa alaihis. Lah Nazaret niku nggih sekitar Bethlehem. Bethlehem niku nggih Yerusalem nggih. Hubungannya ya Palestina. Ibarat cara une-une wong Jawa mulunge ya ngono. Sing dadi pimpinan ya bolak-balik ngono. Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa niku nggih gadah murid wakah. Ada Paulus, ada Petrus, ada Markus, banyak sekali muridnya. Lah dari sekian banyak muridnya Nabi Isa, niku ana siji sing mengkhianati Nabi Musa. Kemudian tempat persembunyiannya Nabi Musa niki diglebek karo orang-orang Romawi. Lah sebab apa Nabi Musa niki kok nanti dimusuhi karo orang Romawi? Ya karena dihasut karo sesama orang-orang Israel itu sendiri. Makanya orang Israel itu terkenal pertama tukang bantahan, kakean takon, tidak mudah bersyukur dan suka memusuhi nabi-nabinya. Nabi Isa niku kan di cara sakniki niku disabotase, difitnah, diadu-adu karo raja Romawi. Romawi itu kan ngene Eropa mriku. Dikatakan orang-orang dari Yahudi sendiri itu adu-adu nggone raja Romawi mengatakan bahwa Isa itu berbahaya. Isa mempunyai pengikut yang banyak, mempunyai keistimewaan. Kalau tidak cepat-cepat dibinasakan bisa ngalahke karena popularitas para penguasa. Biasa. Akhirnya ya digerebek. Ternyata ketika digerebek mencoba untuk tangkap oleh orang-orang Romawi, Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam dan segera menyelamatkan Nabi Isa, diangkat menuju langit dan muridnya sing dadi pengkhianat sing jenenge Yudas akhirnya raine diusap karo malaikat Jibril, rupane padha karo Nabi Isa. Ya akhirnya dicekel dhewe, disalib, dicambuki, cambuke niku lek karo cambuk sing niku lho duri. Karo sing kulit sambur kok ketok kulite. Begitu dan sampai disalib. Pada zaman Nabi Isa itu tidak pernah
mengajarkan untuk menyembah kepada Nabi Isa, tidak. Nabi Isa yang mengajarkan agama tauhid. Nabi Isa mengajarkan tentang kasih sayang. Memang di zaman Nabi Isa niku, dakwah niku kan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Di zaman Nabi Isa niku terjadi penindasan di mana-mana. Cara hukum niku masih hukum barbar. Sing kuat jajah sing lemah. Wong Romawi niki wis perang terus karo Babilonia, karo wong Persia. Akhirnya caplok-caplokan. Jadi minim sekali kasih sayang, sehingga nyawa itu tidak dihargai. Maka Nabi Isa, ya, kebanyakan ajaran dari Nabi Isa alaihissalam, ya, adalah mengajarkan tentang kasih sayang, berbelas kasih, kasih sayang terhadap sesama, kepada gelandangan, kepada pengemis, begitu. Nah, setelah Nabi Isa ini diangkat tenggene langit, diselamatkan ke Allah, kemudian napa niki murid-muridnya ini mulai berbeda pandangan, karena Nabi Isa niku tenggene Injilnya niku antara Injil sing nulis Markus, kalau sing nulis Yohanes, kalau sing nulis napa berbeda-beda. Tidak, boten kados Al-Qur'an. Al-Qur'an yang sama. Akhirnya terjadi perbedaan terus. Lama-lama ada seorang tokoh yang jenenge Paulus, ya. Dia juga termasuk keturunan Yahudi. Niki menobatkan Isa sebagai Tuhan. Menobatkan, sing menobatkan ya jenenge Paulus niku. Itu adalah orang Nasrani. Toh meskipun begitu, ya, wong Nasrani itu tidak satu komando kali Paulus, banyak aliran-aliran. Tenggine wilayah Lebanon, terus tenggine Syria, itu masih terdapat aliran Kristen Ortodok. Aliran Kristen Ortodok itu ya wong Kristen sing isih ngakuni Isa niku bukan sebagai Tuhan tapi sebagai utusan. Dia juga masih mengakui bahwa tentang adanya keesaan Allah. Tetapi meskipun tauhid seperti itu tetap salah, sebabnya dia ora gelem nerima ajaran Kanjeng Nabi. Seharusnya itu koyo sing dialami Naufal. Naufal itu pamane Khadijah. Pamane Khadijah itu agamanya juga Kristen Ortodok, Kristen sing tauhid biasanya. Nah, ketika Nabi Muhammad ini konsultasi, Nabi Muhammad mengalami hal sing aneh yang dia temui tenggene Gua Hira. Nabi Muhammad konsultasi kali Naufal, dan Naufal mengatakan sing mbok alami itu adalah sebuah namus sebagaimana yang diberikan kepada Musa dan Isa. Sungguh seumpama umurku panjang, saya akan mengikuti jejakmu, akan beriman kepadamu. Tetapi ternyata pada waktu itu Naufal itu sakit-sakitan, ya. Belum sempat menyatakan diri sebagai Muslim, dia telah meninggal dunia. Jadi wal majusi innalladzina amanu wa iman bulan panjenengan umat Muhammad, ya jelas iman jelas, ya. Terus Yahudi wau sing kula terangke dari Yakub, terus Sobiin para penyembah berhala, terus Nasrani sing bermula dari murid Nabi Isa, terus kemudian wal majusi niku orang-orang Persia, termasuk bangsa Persia niku bangsa yang dengan peradaban tinggi. Jadi ada beberapa bangsa kuno prasejarah yang mempunyai peradaban tinggi. Di antaranya adalah bangsa sepanjang Sungai Nil, orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir zaman biyen itu wis duwe peradaban sing lumayan. Wis dhuwur, ada irigasi, ada sistem tata negara dan sebagainya. Kemudian orang-orang Romawi, jelas Romawi itu berawal dari
Yunani mau nih, orang-orang Yunani tumbang terus jadi Romawi. Kemudian juga ada orang-orang Babilonia itu wilayah Irak, Iran. Babilonia runtuh, maka muncullah bangsa Persia. Lah orang-orang Persia niku agamane Majusi niku penyembah api. Majusi niku penyembah api. Nek orang-orang Babilonia niku di zaman Nabi Ibrahim niku nyembah berhala. Tapi Babilonia hancur, kemudian tumbuhlah peradaban Persia. Terus waladina asyraku wong musyrik ini gambarannya orang-orang kafir Quraisy. Sebenarnya dia itu mengakui dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang keturunan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu hanif, lurus. Lah orang-orang musyrik ini itu bermula dari wong sing anut-anutan. Hasilnya nyembahi boten berhala. Bermula dari seorang yang bernama Amir bin Luhai. Amir bin Luhai itu pedagang ulung, pengalaman penuh. Suatu saat tenggene wilayah Syam, dia itu menyaksikan penduduk sana itu dia nyembah berhala-berhala. Kemudian dia tertarik dan membeli patung dari sana, kemudian diuri-uri, lama-lama menyebar. Ini bahayanya. Maka penyakit akidah itu harus diantisipasi. Nek dibangun suwe, akhirnya mengikis. Seperti kalau kita itu mempelajari sejarah, nama-nama berhala, Lata, Uzza, Manat, Ikrimah, itu ternyata adalah nama-nama tokoh orang-orang soleh pada zaman dahulu yang bermula digambar wajahnya sebagai penghormatan, kemudian dibikin relief, lama-lama dibikinkan patung-patung untuk mengenang jasanya. Terus akhirnya generasi berikutnya ngerti ini kuwi pengirane berbahaya seperti itu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabihin wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku. Wa qad qadimna fi suratul Baqarah at-ta'rif bihim. Sudah diterangkan di dalam surah Al-Baqarah keterangan tentang orang iman, orang Yahudi, orang Sabi'i, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang-orang musyrikin. Kurang lebih kayak disingkat terakhir itu. Waqtilafun nasbihim wan nasara wal majus waladina asyraku fa'abadu ma'allah ghairu. Semuanya mereka selain orang iman, wong Yahudi, wong Sabi'i, wong Nasrani, wong Majusi, wong musyrik kabeh iku do nyembah selain Gusti Allah. Na'udzubillah min yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Mereka semuanya itu akan diadili oleh Allah nonggone dina kiamat. Wa yahkum bainahum bil adli. Gusti Allah akan memberikan hukuman kepada mereka dengan seadil-adilnya, sehingga tidak ada satupun amal yang sia-sia. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Nek gaweane becik balasane yo apik, nek gaweane Allah balasane siksa. Fayadkhulu man amana bihi al-jannah. Barang siapa yang beriman maka akan dimasukkan ke surga. Wa man kafara bihi annar. Sapa sing kufur, sing kafir, sing ingkar beribadah kepada selain Allah, maka tempatnya adalah neraka. Fa innahu ta'ala syahidun ala af'alihim. Saat temene Gusti Allah niku nyekseni maring tumindahe manusa. Terus apa yang kita lakukan itu Allah tahu. Niki namine raqabah.
Rongkoban niku niti-niti awake merasa bahwa awake dhewe itu selalu dipantau oleh Allah. Ini adalah salah satu sifat-sifat terpuji. Orang yang selalu merasa Allah bersamanya di kapanpun dimanapun, sehingga dia tidak akan mampu melakukan suatu maksiat sekecil apapun karena selalu merasa diawasi dan dipantau langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya manusia itu sembrono. Manusia itu lebih takut dengan CCTV dunia daripada CCTV akhirat. Contoh-contoh ditulisi dalam pantauan CCTV 24 jam lewat dunia. Padahal pantauan CCTV akhirat yang melekat pada diri kita lebih canggih, lebih teliti, dan lebih profesional dari segala yang ada di dunia. Meskipun dunia itu dikatakan ulama ad-dunya mir'atul akhirah, dunia itu adalah kaca penggala bagaimana keadaan mengenai akhirat, tetapi mengenai akhirat itu lebih dari segala-galanya. Di kanan dan kiri rokib dan atid setiap hari menilai penilaian terus. Nek wong sekolah itu dinilai karo guru nih, dievaluasi. Aspek pengetahuan, keterampilan dinilai kabeh. Dan nek kula lan panjenengan iki sing nilai langsung malaikat rokib dan malaikat atid. Nek gawe becik ngaji ngeten iki kumpul nang Masjid Al Istiqomah belajar tafsir Al-Qur'an, rokib sibuk menulis. Tapi engko nek wis mulai tekan ngomai masing-masing terus dirasa-rasa, maka atid yang bekerja. Selain itu ada malaikat 5 tengah jen dan 5 di belakang ini yang selalu memantau, ngawasi rekam. Soben rekaman kula lan panjenengan itu bakal di-setel. Maka ada hadis, sapa wonge sing nalika nang donya gelem nutupi aib saudaranya orang Islam, maka kelak di akhirat aibnya akan ditutup oleh Allah. Kula lan panjenengan jenenge manusa niku tidak ada yang sempurna, betul? Semua pasti ada kekurangan, niku wis mesti. Kesempurnaan hanya milik Allah, pasti punya aib, punya kelemahan. Nek hobi menyebarkan aib orang lain, wah sok ben nang gone dina akhirat bakal diwelehno karo Allah, diisin-isinno. Jadi aib itu dikenokno, di zoom, di reply, di bulan baleni terus. Maka sapa sing nandur bakale mundur. Nek nandur becik sok ben sing diunduh ya becik. Nek nandure Allah sing diunduh ya Allah. Selain itu, anggota badan kula lan panjenengan ini juga akan menjadi saksi kelak di yaumul hisab. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut dikunci, tangan berbicara menyaksikan apa yang kita lakukan di masa hidup di dunia. Kaki juga berkata, menceritakan apa yang telah kita perbuat. CCTV akhirat luwih dening profesional. Catatan secara administratif ada malaikat itu ono sip-sipan profesional. Ada malaikat siang, malaikat malam, si bagian jogo menuso, nulusi ngamali menuso. Bukan berarti rokib atid itu koordinator. Dan dua anggota banyak sekali. Kados manajerial begini panjenengan begini dulu ngoten niku. Dan kabeh bose jadi tukang cukur. Mulai buka pintu sampai nyapu, kabeh tukang cukur. Jadi malaikat itu profesional. Ada malaikat sip siang, mulai pada subuh itu pergantian sip sampai asar. Ngeten niki wis sip malaikat malam.
sip-sipan ngawasi manusia. Tidak luput satu apapun dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus setiap minggu ya, itu dievaluasi. Laporan malaikat itu setiap minggu, setiap Jumat itu malaikat dia laporan. Baik jenengan yang beli pegawai, bisnis, usaha, laporan keuntungan, kerugian dan sebagainya. Setiap 1 bulan juga ada evaluasinya. Setiap 1 tahun konten evaluasinya setiap 1 tahun itu setiap bulan apa nih bulan Ramadan. Sana sebenarnya Ramadan. Recep ini apa ini? Supaya gitu. Jadi ada malaikat itu ada nih laporan lah. Calon jenengan itu laporan pertanggungjawaban. Di malaikat itu lebih profesional. Nek manajer manusia itu rejerano apa nih? Lebih teliti, lebih rinci malaikat. Jadi dihadapkan jenengan yang gini yang hisab itu jenengan memiliki dibet karo malaikat, bukti ini birang-birang, rekamannya ada, iso bantah, mau blongok, karo nangis di sini. Isi tambah melet tangannya, kakinya bersaksi. Dan terus wes ngono itu sampai lampau. Ada kita iki namanya makrifat, ngerti tentang masa depan yang akan kita hadapi kelak, nanti mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro apa ora ningali sira anallaha sadamane Gusti Allah iku yasjudu sujud lahu kedue Allah sapa man sekabehane makhluk fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit waman lan makhluk fil ardi lan ing dalem bumi wasyamsulan srengenge wal qamarulan rembulan wan nujumulan lintang bintang-bintang wal jibalulan gunung-gunung wasyajarulan wit-witan wadawakulan gegremetan wa kasirun lan akeh minan nasi saking manungsa wa kasirun lan kang akeh-akeh hakom mengkai ala di ing atase nas apa al-adabu siksa. Kulo lan panjenengan diberikan kabar oleh Allah yukhbiru ta'ala annahu mustahaqqu lil ibadah wahdahu la syarika. Ayat alam taro annallaha yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh adalah memberikan pelajaran kepada kita bahwa hanya Allah yang mustahik, yang berhak untuk diibadah, untuk disembah. Wahdahu la syarikalah. Allah Maha Esa dan tidak ada yang menyekutuinya. Begitu. Jadi penjelasan dari Syekh Ibnu Katsir. Fa innahu yasjudu li al-madhi kullu syai'in taw'aw wa karaha. Syekh Ibnu Katsir memberikan penjelasan tafsiran tentang alam taro anallahu yasjudu lahu, bahwa segala sesuatu makhluk apapun yang ada di muka bumi ini semuanya bersujud kepada Allah tau'an wa karaha, baik secara taat atau secara terpaksa. Manusia niku meskipun manusia dengan berapapun kedidayaannya, berapapun rasa sombongnya, ketika manusia ini berada di dalam suatu musibah, dia akan dipaksa untuk ingat kepada Allah. Kita membaca mulane kula panjenengan iki sujud iku maksudnya eling. Eling karo Allah itu aja ngenteni dipaksa. Ingatlah Allah di saat sukamu,
maka Allah akan mengingatmu di saat sedihmu. Nek kula lan panjenengan niki rasa-rasa eling, rasa-rasa zikir, ibadah maring Allah di saat kula lan panjenengan nembe bahagia, maka suatu saat Allah akan memaksa kita untuk mengingat kepada Allah di saat kita tertimpa sebuah musibah. Memang karakternya manusia niku ngoten. Manusia niku khuliqal insanu halu'a. Manusia diciptakan iku serba ngewoi. Idza masahu syarru jazua wa idza masal khairu manu'a. Nek lagi ento nikmat lali, nek lagi susah eling, nek lagi seneng atine wah lali karo masjide, lali karo kiyaine, lali karo gurune. Nek lagi susah, nah itu DPDP nonggone kiyaine Ustaz, Pak Yai, pripun iki kula kok terus. Nek ora wis seneng lali nek. Kita jangan seperti itu. Harus membiasakan diri menjadi abdan syakur, hambanya Allah yang pandai bersyukur. Kita syukuri. Ojo nanti kalah kalau makhluk yang lain. Langit ketujuh, bumi ketujuh niki bersembah sujud kepada Allah. Bahkan asyamsu wal qamar wan nujum wal jibala saja kabeh, wit-witan, rembulan, matahari, bahkan gunung-gunung dan segala hewan niki do sujud, do membaca tasbih, do zikir, do eling kane Gusti Allah setiap harinya niku. Nek manusa kadang-kadang ora, kadang-kadang le zikir, le eling maring Allah nek ketika gelisah, ketika galau, ketika sedih. Itu tidak baik. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Ibnu Katsir tentang ayat ini. Wa sujudu kulli syai'in mimma yuktasu bihi. Nah, ini pernyataan dari Ibnu Katsir memberikan tafsiran tentang ayat ke-18. Maksudnya gitu. Sujudnya segala sesuatu itu termasuk kekhususan kepada Allah. Jadi sujudnya segala sesuatu itu termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu tidak ada yang terlewati, semuanya bertasbih. Dalam ayat lain itu burung-burung ya, niku cara mereka bertasbih adalah dengan mengepak-ngepakkan sayapnya. Bukan kepak sayap kebinekaan, tapi kepak sayap burung untuk bertasbih kepada Allah. Dalam ayat lain, awalam ya'u ila ma khalaqallahu min syai'in yatayaffa ya'udilahu 'anil yamin wasyama'il sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Kenapa manusia itu tidak bisa melihat, mengambil pelajaran dari setiap kejadian? Jika kalian tahu apa saja makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya bersujud kepada Allah. Watu, gunung, wit-witan itu sujud. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya itu sujud kepada Allah. Semuanya itu membaca tasbih. Siapa mereka? Minal malaika, yaitu dari golongan malaikat. Fi aqtaris samawat, di dalam seluruh penjuru langit, wal hayawanat, dan beberapa tumbuh-tumbuhan, hewan makhluk hidup. Fi jamil jihad, di semua arah, minal insi, dari manusia wal jin dan
jin, wadawab, gegrebetan, watoiri dan burung. Di malaikat di segala penjuru langit itu dimaca tasbih kabeh. Malaikat itu wonten sing ditugaske untuk menjaga pintu-pintu langit agar tidak bisa ditembus oleh jin, setan dan bala pasukannya, terutama oleh iblis. Sebab sadèrèngé Nabi Muhammad diutus dados nabi dan rasul, iblis setan niki terbiasa mencuri berita dari langit. Jenenge wong mencuri, sing dicuri itu informasi, pasti yang didapatkan sepotong-sepotong. Betul atau tidak? Jenenge wong nyolong dulu. Jadi sepotong-sepotong terus dibumbui dengan kebohongan. Faktanya 1, hoaxnya 10 perbandingannya. Lah berita tersebut nanti disampaikan kepada ahli nujum, para ahli sihir, orang-orang ahli perdukunan dan orang ahli sihir itu dibantu karo jin, diberikan bocoran-bocoran informasi dari langit yang sepotong-potong niku wau. Faktanya 100 berita bohongnya diberikan kepada kita. Tetapi ketika Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, penjagaan diperketat. Terus tengene surah jin itu. Wa anna kunna naqutu minas sama, biar aku bisa duduk-duduk di dekat pintu langit untuk mendengar informasi. Wa anna lamastas sama afa wajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuda. Tapi sekarang tidak ada tempat bagi kami untuk mendekat. Begitu kami mendekat, malaikat akan menghujani kami dengan panah-panah api dan akan membakar tubuh kami. Itu testimoni jin, cerita jin, begini surat jin itu. Maka bisa disimpulkan dukun-dukun saya ini orang sakti dukun zaman biyen. Dukun biyen itu jadi bocoran sithik-sithik. Saya ini belas, sekarang bocoran ngomong. Yang ngarang-ngarang diri, otak-atik diri kata ya pas benerin member, tapi orang akeh melenceng. Setelah ditutup pintu-pintu langit seperti itu, jin ini sudah berkumpul, sudah mengadakan sebuah pertemuan, sudah musyawarah. Bicara bahasanya bro, kok saiki kita kok orang sing lain ya? Apa itu? Biar juga awak dewi jesok liga-liga nang sanding pintu langit. Jesok kelipar, penggeret jin yang benar. Kelipar dari informasi dijual. Kelipar dari informasi dijual itu penggeret jin. Saiki saya iso. Saiki berarti awak dewi saya sebut gaya ini. Coba dicari. Apa yang menyebabkan penjagaan semakin ketat? Wah, akhirnya jin ini terus terbang ke sana, terbang ke sini, dan ternyata melihat Nabi Muhammad ini sedang ceramah tenggiri hadapan para sahabat. Maka perwakilan dari jin itu menemui Nabi Muhammad. Terus ditakon. Sebagian orang yang masuk Islam, sebagian masih banyak yang tetap kepada kekafiran. Itu dari penjelasan surat jin. Minal malaikati wa fi antarisal hayawan. Hewan-hewan semua ini juga bertasbih kepada Allah. Tidak ada yang terlewatkan. Wa in min syai'in, dalam ayat lain, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada dari sesuatu apapun kecuali ia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyamsu wal qamar wan nujum innamal dzikra hadhihi ala tansis li anha ubidat min dunillah fabayyana anha tasjudu li khaliqiha. Kenapa kok dijelaskan wasyamsu wal qamar wan nujum? Dijelaskan bahwa matahari, bulan dan bintang ini bersujud kepada Allah karena
banyak dari manusia ini sing menganggap ya, bahwa matahari itu adalah sebagai Tuhan mereka, bulan sebagai Tuhan mereka, dan masih banyak yang menyembah bintang-bintang. Maka dijelaskan wasyamsu wal qamara wan nujum, wong srengenge wae sing mbok anggap pangeran, rembulan sing mbok anggap pangeran, bintang-bintang sing mbok hitung, mbok gawe ramalan-ramalan, mereka itu semua bersujud kepada Allah. Maka dukun itu dalam bahasa Arab disebut alim nujum. Sebab ramalan itu berhitungan bulan. Berhitungan bulan. Nujum itu kan bintang-bintang. Ngitung. Orang-orang Romawi itu menggunakan nek cara sakniki niku bolo kan ada Sagittarius, Taurus, Aquarius. Nah, Aquarius itu kan nama-nama bintang semua. Nama-nama bintangnya orang-orang Yunani kuno. Mereka itu meramal menggunakan bintang. Dan begitu juga orang-orang Arab yang nonton. Makanya sebenarnya tradisi menghitung itu orang Jawa tok. Orang Arab yang pada hitungan, orang Cina yang pada wae. Karena mereka itu disebut ahli nujum. Jadi otak ada ini, otak ada orang ramal itu karo hitung ini wayah bulan ini, wayah bintang ini. Itu namanya ahli nujum. Dan ditegaskan dalam ayat ini bintang sing boge hitung-hitungan itu kabeh itu sujud kepada Allah. Mesti. Wa inna marbubatun muskharatun. Semua dari mereka matahari, rembulan, bintang, mereka itu tunduk kepada Allah dan mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu. Maka dalam ayat lain itu ada ayatnya ya. La tasjudu li syamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahu. Jangan sujud, jangan ibadah, jangan menyembah kepada matahari dan bulan, karena pada dasarnya mereka berdua itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sahih ini ada penjelasan yang menarik yang terkait dengan keterangan ini. Rasulullah bersabda ngeten, "Ata dari aina tadhabu hadhihi syams." Wahai sahabat, apa kalian tahu kemana perginya matahari? Nek wayah esuk teko ya. Nek wayah ngeten iki jam gangsal setengah 6 ilang. Lungone nang ndi? Nabi mencoba untuk memberikan metode pendidikan dengan tanya jawab. Di metode pendidikan itu kan banyak. Orang sing dengan ceramah ngeten iki, ada yang dengan diskusi tanya jawab. Sahabat menjawab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Nabi bersabda, fa innaha tadhabu fatasjudu tahtal arsy. Ya sering itu ilah, dia itu pergi di bawah arsy dan sujud kepada Allah. Sumatus takmaru, kemudian matahari ini menunggu perintah. Fayushiku ayyukallaha irji'i min haitsu ji'ti, menunggu perintah dari Allah. Nek suatu saat Allah memerintahkan irji'i min haitsu ji'ti, pergilah dari arah kemana kamu tenggelam, berarti metune saka barat. Itu berarti akan terjadi kiamat kubur. Makanya ketika matahari masih keluar dari timur, itu adalah salah satu bentuk cinta kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanfaatkan, pintu tobat masih terbuka. Nek wis sering gini diperintah, ketika menunggu perintah dan diperintah oleh Allah untuk terbit dari barat, maka di saat itulah pintu taubat sudah tertutup rapat. Na'udzubillah min, maka wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Yuk cepat-cepatan istighfar,
Yuk, cepet-cepetan dengan tobat kepada Allah. Bagaimana cara tobat? Pertama, syarat tobat harus betul. Mau tobat nih orang menyesal maka bohong. Harus ada penyesalan. Yang kedua ada kalimat istighfar, kalimat memohon ampun. Bisa menggunakan astagfirullahaladzim atau menggunakan doa Nabi Adam ketika taubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau bisa menggunakan doa Nabi Yunus ketika meninggalkan tugasnya dan kemudian dilempar ke laut. Nabi Yunus berdoa yang sangat terkenal di dalam Al-Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Katen, waktu sudah habis, saya tarik kesimpulan. Pertama, ada beberapa golongan dari manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran. Pertama, alladzina amanu, orang beriman, walladzina hadu, orang Yahudi, wasabiin, penyembah berhala dari orang-orang purbakala, wan nasar, orang Nasrani, wal majusi, orang Majusi, dan orang-orang musyrik. Semuanya masuk neraka kecuali orang yang beriman. Terus yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada setiap apapun yang dilakukan oleh manusia. Ketiga, segala makhluk yang ada di langit dan bumi semuanya bersujud kepada Allah. Bahkan matahari, rembulan, bintang, gunung, tumbuh-tumbuhan, dan segala flora fauna semuanya bersujud kepada Allah. Terus yang keempat, manusia dan jin juga bersujud, ta'an wa karhan. Ada kalanya sujudnya manusia dan jin itu karena taat, ada kalanya karena terpaksa. Artinya terpaksa itu terbentur sebuah musibah, kemudian dia DP oleh Allah. Terus yang terakhir, bahwa pintu tobat masih terbuka lebar-lebar sebelum terbitnya matahari dari sisi katen saking Allah kirang langkung bener pengapunten. Akhirul kalam wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.